Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap baik ya. Nah, kali ini saya mau menyinggung mengenai kepercayaan diri pada anak usia dini. Sebelum membahasnya, perkenalkan saya Rohimatul Habibah dengan NIM 203131060 dari kelas 6 Anak Laut, Fakultas Ilmu Tarbiyah dari Kampus Universitas Islam Negeri Raden Masahid, Surakarta. Tugas ini saya sampaikan untuk memenuhi dari mata kuliah parenting yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Endah Tejaningsih, MPDI. Nah, langsung saja, selanjutnya adalah melatih anak untuk percaya diri. Percaya diri sangat penting untuk ditumbuhkan terutama pada anak usia dini. Istilah tidak percaya diri pada anak adalah apabila anak tersebut tidak merasa nyaman tentang dirinya sendiri. Sehingga orang tualah yang harus membantu anaknya agar anak tersebut merasa percaya dengan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang tidak percaya diri, salah satunya yaitu takut untuk mencoba, terutama untuk hal-hal yang bagi anak misalnya masuk lingkungan sekolah yang baru. Ciri lainnya adalah anak merasa khawatir ketika menghadapi lingkungan baru dan ia merasa tidak bisa melakukan apapun tanpa dibantu oleh orang yang terdekatnya atau orang yang dipercaya, misalnya orang tua, kakaknya, paman, nenek, atau sebagainya yang lebih dekat dengannya. Kemudian yang saya temui di lapangan, seringkali orang tua itu berekspektasi tinggi terhadap anaknya. Maksudnya, orang tua menuntut anaknya sedangkan kemampuan anaknya belum seperti apa yang diharapkan orang tua. Maka dari itu akibatnya anak akan mendapatkan kritikan-kritikan, bahkan dibanding-bandingkan dengan anak lainnya. Jika kita memaksa, atau mungkin sebenarnya anak mampu melakukannya akan tetapi namun kurang percaya diri aja. Maka dari itu dalam kondisi seperti itu dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan anak agar anak tersebut bisa tampil percaya diri. Selanjutnya, langkah awal membuat anak percaya diri menurut Elie Risman adalah respek. Respek sendiri yang dimaksud adalah respek kepada anak. Nah, ketika berbicara dengan bahasa yang baik dan perilaku yang baik pula, dengan begitu anak merasa dihargai dan tumbuh percaya diri. Langkah selanjutnya adalah memberikan anak kesempatan untuk terus-menerus dalam menguji kemampuannya dan membiarkan anak itu belajar dari keberhasilannya dan juga kegagalannya. Pada kali ini, hal ini menjadi landasan yang kuat bagi harga diri yang diperlukan pada kehidupan di usia dewasa nanti. Yang pastinya tidak mungkin anak gagal terus-menerus. Yang anak perlukan adalah dorongan yang tulus karena peningkatan atau pertumbuhan sekecil apapun itu sebagai orang tua bisa menghargainya. Biarkan anak bisa mengatasi tantangannya agar anak yakin terhadap kemampuannya. Nah, keyakinan inilah yang dapat menumbuhkan konsep diri positif dan anak menjadi percaya diri. Kemudian kepercayaan diri itu sendiri bisa digunakan dengan teknik public speaking. Nah, kegunaan itu memang untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap anak. Seberapa pentingnya sih mengajarkan anak untuk percaya diri? Apakah kalau kita lihat anak ini sudah pemalu, perlukah kita juga mengajarkannya? Nah, jawabnya tentunya juga perlu dan penting sekali karena kan kita makhluk sosial. Gak mungkin kan apa-apa selalu bisa sendiri, pasti ada fase-fase kita memerlukan bantuan. Maka dari itu
kita perlu berinteraksi dan komunikasi pada orang-orang sekitar. Kemudian ada nih ya, orang tua yang memiliki anak pemalu, bahkan secara tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, anak ini langsung dilabeli sebagai anak yang pemalu. Anak saya pemalu, Mbak. Orangnya terkadang kalau anak saya ketemu orang baru, nggak beranian, pasti sembunyi. Nah, apakah bagus kita langsung melabeli anak seperti itu? Jawabnya sebenarnya kita bisa melihat dulu kata definisi malu itu seperti apa. Karena kan justru kita juga perlu punya rasa malu. Kalau enggak, masa iya nggak pakai baju? Jadi memang rasa malu itu juga penting teman-teman. Ketika anak tidak mau mengobrol sama orang baru ataupun nggak mau menyebutkan namanya, ketika ditanya orang baru, ya itu wajar saja. Apalagi untuk usia yang tarafnya itu masih belajar mengenal lingkungan. Karena mereka baru mengenal lingkungan, kita juga nggak bisa langsung maksain, misalnya, ayo dong, kamu itu kalau ketemu sama orang, ngomong, jangan diam saja, jawab tuh omnya. Nah, itu malah menjadikan anak menjadi semakin tertekan dan merasa takut. Karena malu juga ada fase-fasenya teman-teman. Misalkan anak usia sekian sama usia anak yang besar, rasa malunya juga berbeda. Kemudian kalau misalkan ada orang tua yang introvert atau gampangannya nih pendiam, kira-kira gimana ya teman-teman cara ngajarin anaknya? Jawabnya simpel teman-teman. Kita nggak harus jadi orang tua yang bawel yang ini itu, kemudian gak harus kayak orang yang pintar ngomong di depan umum, ataupun pelatihan public speaking untuk ngajarin ke anaknya. Cukup contohkan ke anak kita dari hal-hal yang kecil saja. Misalnya, kalau lagi keluar cari makan, kita sebagai orang tua tuh ajarkan gini, adik, coba adik pesen sendiri ya apa yang adik mau. Nanti kalau udah coba bilang ke penjualnya sendiri ya kalau adik pengen pesen ini. Nah, hal sesimpel itu kita bisa ajarkan ke anak. Atau misalkan kalau ditanya nama kamu, cukup kamu jawab nama saja ya. Dengan begitu teman-teman, pelan-pelan aja sebagai ibu atau sebagai orang tua, yang penting si anak mau berani ngomong dulu nih. Dan kita jangan terlalu berlebihan terhadap anak untuk harus bisa ini itu. Jadi langkah atau tipsnya itu mudah. Cukup ajak anak untuk ngobrol terus menerus nih, entah perasaannya, pendapatnya. Misal lagi nih kan, tadi di sekolahan diajarin sama bu guru apa aja, main sama teman-temannya gimana, asik, senang. Nah gitu kan. Nah begitu teman-teman, sedikit sharing-sharing mengenai melatih kepercayaan diri terhadap anak usia dini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.